Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, yang terhormat Bapak Galih Kusumo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Serta teman-teman yang saya banggakan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan kasih-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Mai Hardianti, perwakilan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Sanata Dharma untuk membawakan pidato yang berjudul Lawan Serangan Kurawa, Hadirkan Pandawa. Di antara kami para intelektual, kami belum masuk ruang Kurawa itu untuk dilawan. Terima kasih Tuhan. Namun saya takut bila kami masuk ruang itu sekali. Maafkan saya. Peradaban barat telah berpijak di antara kami. Kami juga harus memiliki Kurawa itu untuk dilawan. Peradaban adalah berkat, namun juga memiliki sisi gelap. Kecenderungan untuk meniru adalah bawaan dari lahir. Saya yakin itu. Rakyat akan meniru kelas lebih atas, yang pada gilirannya akan meniru dan menjadi orang dari jajaran yang lebih tinggi. Ribuan tahun lalu, Dewata menciptakan perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa untuk membebaskan alam semesta dari orang-orang serakah yang akan merusak alam semesta. Pandawa memiliki sifat membangun dan memperbaiki. Maka dipilihlah Pandawa untuk melindungi alam semesta. Namun Aswatama, panglima perang terakhir Kurawa, tidak terima dan meluncurkan senjata, yaitu Narayan. Senjata itu dilumpuhkan oleh Dewata untuk melindungi Pandawa. Dewata mengurung Aswatama di dimensi Patala. Pada kesempatan ini, serangan Kurawa kembali hadir di tahun politik ini untuk menguasai tahta Hastinapura kembali. Kurawa akan membangkitkan Aswatama dengan memecah belah, menghancurkan, dan mencari kesalahan Pandawa. Dewata menjatuhkan permata Aswatama ke bumi untuk membuka kembali perang Baratayuda. Kebangkitan Kurawa untuk menghancurkan Pandawa dapat kita lihat dari kerusakan alam, pembalakan liar, korupsi, bahkan pandemi yang sengaja dibuat untuk menghilangkan nyawa-nyawa terbaik Pandawa. Pemerintah membentuk lembaga Pandawa. Namun, lembaga itu ditentang oleh parlemen politik bergen Kurawa. Desakan parlemen Kurawa menyebabkan Bida Pandawa dibubarkan. Dianggap lembaga terlarang. Pemicu radikalisme di kalangan anak muda, simpatisan Pandawa bahkan hilang secara misterius. Akhirnya, Kurawa bebas untuk mencari nyawa Pandawa-Pandawa terbaik demi kebebasan Aswatama.
Tetapi ada kurawa yang lebih kejam di dunia ini, yaitu politik. Oh, penderitaan. Kengerian yang tidak terkatakan itu telah terbawa ke negara saya. Wacana politik Orde Baru kembali untuk memberikan paradigma industri dan roda perekonomian. Tuntutan 2 dekade menghegemoni makna demokrasi itu sendiri. Wacana politik tidak hanya berhenti di tahun 1998. Politik adalah hama. Ya, politik bahkan jauh lebih buruk daripada hama. Hama tidak bertahan selamanya. Cepat atau lambat, ia akan hilang. Namun, politik setelah terbentuk, ia akan tumbuh dan bergenerasi. Politik adalah pandemi yang dibuat. Semakin lama, semakin tumbuh, semakin banyak. Bahkan tidak meninggalkan tanah ini. Politik itu dilindungi oleh pemerintah. Semakin maraknya parlemen politik, semakin penuh kantong korupsi. Ada pepatah di sini. Pada awalnya, Anda makan uang rakyat. Namun pada akhirnya, uang rakyat akan memakan. Akankah korupsi tidak beregenerasi? Politik merupakan kutukan untuk ribuan penduduk. Tidak hanya itu, bahkan jutaan. Terlebih di tahun politik ini, janji manis parlemen politik bahkan pemerintah bertebaran. Apa yang membunuh kita? Kekeringan, kelaparan, atau kebakaran? Tidak, melainkan kejahatan politik itu sendiri. Benar, keinginan politik tidak begitu buruk selama seseorang dapat mendapatkannya. Suhu semakin memanas ekstrim. Bahkan udara saja tidak berpihak pada kita. Peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di belahan dunia. Hanya orang-orang beruang yang bisa membeli air ketika keran-keran tempat publik ditutup. Tidak hanya itu, suhu yang meroket hingga 60 derajat Celcius menyebabkan kebakaran hutan. Glacier es mencair, menyebabkan permukaan laut naik drastis. Kota pesisir banjir, menewaskan jutaan orang. Kota terpadat termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, bahkan Jakarta tenggelam. Setiap hari kita melihat berita dengan foto-foto orang mengarungi banjir. Pandemi bukan hanya varian COVID. Melalui fenomena alam tersebut, terdapat berbagai penyebaran penyakit. Berdasarkan The Uninhabitable Earth Life After Warming, wabah baru bisa melampaui angka kematian. Wabah 4 tahun lalu yang kita lalui tidak ada apa-apanya. Menurut The World Population Prospect, populasi manusia di tahun 2050 meningkat drastis hingga 9 miliar jiwa, menyebabkan kelaparan merajalela.
Populasi yang meningkat menyebabkan lahan berkurang. Bahan makanan semakin mahal. Dan tentunya jumlah kurang gizi semakin meningkat. Serangan Kurawa kembali tiba. Setiap negara egois dan saling menaruh curiga, hingga menyebabkan hubungan internasional tidak lagi akur. Perang muncul akibat kesalahpahaman. Kurawa muda muncul memperumit keadaan melalui media massa dengan teori-teori konspirasi. Podo gulangan engkalbu, eng sasmito amrek lantek. Kalimat ini diambil dari tembang kinanti kebudayaan Jawa yang memiliki arti, latihlah perasaanmu dan pikiranmu agar dapat pandai untuk melihat isyarat tubuh. Zaman ini tidak cukup untuk menggunakan intelektual dan gelar. Kami membutuhkan perasaan untuk mengerti keadaan. Keadaan ini seolah disasar. Namun keadaan ini bukan untuk menakut-nakuti. Skenario dari tahun ke tahun memang ada. Sangat mengerikan melihat begitu banyak kejahatan dan degradasi. Pandawa masing-masing negara bertemu untuk mematahkan skenario itu. Namun Kurawa hadir dengan mempersulit keadaan akan kepentingan negara. Kurawa tidak lagi berhenti untuk membalas dendam kepada Pandawa. Selama kita tinggal di planet ini, kita harus menjadi Pandawa untuk memahami dan mempelajari isu-isu yang terjadi, serta mengawal pemerintah menerapkan kebijakan signifikan. Negara maju harus menjadi Pandawa untuk mengurangi krisis iklim. Keadaan yang berubah membutuhkan kesadaran untuk menggunakan perasaan serta pikiran secara bijak untuk memahami situasi. Cepat beradaptasi, namun tidak tergradasi. Ini soal keacuhan. Hadirnya Pandawa akan memberikan kesan dan keberhasilan ketika Kurawa terlena untuk tidur sebentar. Mari mendorong kesadaran dalam menghadapi keadaan global ini. Jangan hanya gegabah untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan hanya menjadi pedebah di balik lindungan pemerintah. Wahai pemerintah, dengarkan Gunda. Jangan hanya menjadi lintah agar mendapatkan hidayah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Jika terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kupat Januretuo menawi lepat nyuwun pangapura. Selamat siang dan terima kasih.